Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Nanti kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Buka hati ya, Bapak Ibu. Sebab Tuhan mau mengajari kita. Tuhan mau kita punya jalan pikiran sejajar dengan Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Saya berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memampukan kita menangkap pencerahan dan hikmat agar kita mengerti setiap rancangannya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, tolonglah kami. Aturlah jalan kami sepanjang hari ini, karena kami gak mampu berjalan tanpa terang-Mu. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh terang Kristus menerangi hati kami, menerangi jalan pikiran kami, agar kami memahami dan mengerti panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berkata-kata, bangkitlah Roh Tuhan di dalam gerejanya pada pagi hari ini. Berdirilah teguh di atas batu karang yang teguh, yakni firman. Tinggikanlah namanya, kuduskanlah namanya. Biarlah hati kita memuji-muji Tuhan, senantiasa meninggikan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengingat-ingat setiap kebajikan dan kebaikan Tuhan. Dan oleh karena Dialah kita telah memperoleh mahkota kemenangan itu. Karena Tuhan baik, lembut sifatnya, dan penuh belas kasih. Biarlah pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan memuaskan mulut kita dengan segala yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh semua sakit penyakit. Jadilah sembuh. Mari kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menikmati Roh-Nya menguasai kita pada pagi hari ini. Mari kita hargai kedaulatan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita hargai Tuhan hadir di sini. Mari kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal, karena itulah yang menjadi kunci kita untuk mengenal pribadi Kristus dengan benar.
Sebab dalam kitab Yohanes 1 ayat 4 menuliskan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita adalah anak-anak terang. Tuhan mau kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Untuk itulah Tuhan membawa kita ke tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan lagi bertanya, untuk apa saudara dilahirkan? Mari kita mengucap syukur, sebab Dia Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kita, Bapa yang selalu ada untuk kita, Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, Bapa yang melukis kita di dalam tangannya. Sekalipun kita berbuat salah, sekalipun kita berbuat dosa, Dia Allah yang setia. Yohanes 6 ayat 39 menuliskan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Bapa tidak menginginkan seorang pun dari antara kita yang terhilang. Milikilah roh yang menyembah, milikilah roh yang taat. Di ruang meeting ini ada 21 orang saat ini. Tuhan tidak mau seorang pun di antara kita yang hilang. Bapak, Ibu, teman-teman bisa melihat nama-nama yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita ambil momen untuk saling mendoakan. Tanya kepada Roh Kudus, siapa Roh Kudus? Nama yang Engkau taruh di hatiku untuk aku doakan. Ketika saudara, Bapak Ibu semua memiliki hati untuk mendoakan, maka di sanalah Bapak Ibu akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jika tidak ada hati untuk mendoakan, Bapak Ibu akan di tempat level yang sama. Katakan, Roh Kudus, taruh nama itu di dalam hatiku, agar aku mendoakan nama-nama yang Roh Kudus taruh di hatiku untuk aku bawa dalam doa-doaku. Sebab hidup yang kita hidupi saat ini, Bapak Ibu, bukanlah hidup milik kita lagi.
tetapi hidup kita milik Kristus. Yesus yang kami cintai, Engkau pribadi yang kami percayai, karena di dalam dirimu tidak ada dusta. Yesus yang kami sembah, yang tidak pernah sedetik pun Engkau jauh dari kami. Sekalipun kami jatuh berkali-kali, Engkau tetaplah Allah yang setia. Yesus, Engkau milik kami, dan kami milik-Mu. Engkau adalah pribadi yang sempurna, yang turun ke bumi sebagai manusia. Bahkan lebih lagi, Engkau mati di kayu salib untuk kami, orang-orang yang kurang percaya ini. Bahwa kami masuk lebih dalam, Tuhan. Jerat kami dalam kasih-Mu. Jerat kami dalam keindahan cinta-Mu. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau tenggelam dalam kasih-Mu. Baptis kami, Roh Kudus, dengan Roh-Mu yang kudus. Kami ingin mengalami baptisan Roh Kudus pada pagi hari ini. Tenggelamkan kami dalam suasana cinta murni-Mu. Tenggelamkan kami pada momen di mana kita bertemu, bahwa kami kembali, Tuhan, bahwa kami kembali ke tempat di mana kita bertemu pertama kali. Kami mau tanggalkan setiap kepentingan-kepentingan pribadi kami. Kami hanya ingin Engkau, Tuhan. Kami hanya ingin Engkau, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sembah Dia. Untuk itulah kita diciptakan sebagai makhluk penyembah. Untuk itulah kita diciptakan untuk berbagi cinta dengannya. Kalau Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita di masa lalu, mengapa kita mengingat-ingat dosa sesama kita? Mengapa kita mengingat-ingat dosa saudara-saudara kita?
Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Tuhan, hamba-Mu mohon, kembali kobarkanlah api yang mulai padam, hati yang mulai dingin, bila hati ini terus membara, hangat di dada kami, bila terang menampak, dari dalam hidup kami, saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang dadanya sebelah kanan mengalami nyeri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah pulih dan sembuh pada saat ini. Jadilah pulih dan sembuh pada saat ini. Saya melihat ada segumpal awan kecil yang mengganjal dalam hati. Saya nggak tahu itu apa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku kempiskan mulut-mulut penghulu udara yang meniup habis damai sejahtera, berkat-berkat yang dari Allah. Aku tutup, aku kempiskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang suka meniup berkat-berkat anak-anak Allah ini, yang suka meniup damai sejahtera anak-anak Allah ini, terlepas pada pagi hari ini. Mari buka hati Bapak Ibu, izinkan Rohnya mengajar kita, mendidik kita, sehingga Bapak Ibu mengalami kepekaan, mengalami sensitif terhadap roh, dan bangkitlah menjadi pemenang. Bangkitlah menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Sebab terang itu adalah terang anak manusia, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sekilas melihat sebuah bentuk persegi 5
ini berkaitan tentang hukum. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Saya nggak tahu apa yang saudara alami yang berkaitan dengan hukum. Saya berdoa, biarlah segala sesuatunya selesai dengan baik. Tuhan membuka jalan, bahkan untuk jalan yang tertutup Tuhan membuka jalan. Dan bahkan Tuhan membuat jalan saat tidak ada lagi jalan. Berpeganglah pada firman, maka firman itu hidup di dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita mau lebih lagi belajar, mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai untuk lebih dalam, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk pengakuan iman. Pengakuan iman yang baik setiap hari, agar iman Bapak Ibu bertumbuh, bangkit. Sebagai seorang pemenang, kata firman Allah, Tuhan mau kita perjamuan kudus. Itu masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, agar ada persekutuan. Mari kita makan tubuh Yesus. Kita perkatakan firman bersama-sama. Katakan dengan iman dan suara yang keras, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengaku dengan mulutku bahwa Engkau, Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhanku. Dan aku percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau, Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah menerima Kristus di dalam hidupku.
Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya lebih daripada sekedar orang penakluk bersama Engkau, Yesus Kristus. Saya dapat melakukan apa saja bersama Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku, Engkau yang telah menebus kehidupanku agar aku lepas dari kebinasaan, yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku pun dapat diperbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah disembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Saya telah menerima mahkota oleh cinta kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Engkau Tuhan senantiasa menolong saya. Engkau Tuhan senantiasa menguatkan diri saya. Engkau Tuhan senantiasa mengangkat saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu oleh kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, roh cinta kasih, pikiran sehat, dan pikiran tertib. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam
saya, malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya, di bawah kakiku, menatang tangan-Mu Tuhan yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan, mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengakui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah dipenuhi oleh cinta kasih Allah. Hatiku telah dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Hatiku telah dipenuhi oleh rasa damai Tuhan. Sekarang juga hatiku telah dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekarang ini saya mengakui sekarang ini bahwa saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya perkatakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Dialah yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku, karena kedudukan saya benar di hadapan Bapa sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak awalnya hingga saat ini, Allah selalu bekerja dengan sistem benih. Mungkin Bapak Ibu merasa Bapak Ibu tidak dapat bertumbuh. Benih Bapak Ibu tidak dapat bertumbuh, terhalang oleh batu, oleh beban. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apakah saya jatuh di tanah yang berbatu Tuhan? Sehingga saya sulit sekali bertumbuh. Tekanan-tekanan menghimpit saya. Masalah datang bertubi-tubi. Bahkan bukan hanya dari luar, bahkan dari teman-teman pelayanan.
bahkan dari orang-orang terdekat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa mungkin batu-batu itu adalah tangan Tuhan sendiri. Ketika benih kurma ditanam, di atasnya diletakkan batu-batu yang tersusun agar benih kurma yang rapuh itu tidak terlebih dahulu bertumbuh ke atas, tidak segera tampil ke permukaan. Tapi benih kurma itu akan bertumbuh ke bawah dan menggapai sumber mineral. Ketika benih kurma itu semakin kuat, semakin besar di bawah, maka segera mungkin batu-batu itu terhempas daripadanya. Untuk itulah pohon kurma satu-satunya pohon di padang pasir yang tahan menghadapi badai. Mungkin Bapak Ibu bukanlah benih dari biji sesawi, yang bertumbuh dengan indah. Mungkin Bapak Ibu adalah benih pohon kurma yang bertahan terhadap badai. Untuk itulah Tuhan mau kita terus mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan meletakkan benih itu di dalam diri Bapak Ibu. Jangan berkecil hati. Jangan biarkan adonan itu tercemar oleh ragi orang Farisi yang mengaku sebagai saudara. Jangan tercemar. Ia mengaku-ngaku orang beriman, tapi sesungguhnya kehidupan mereka jauh dari Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Dalam pertumbuhan rohani, tidak ada yang lebih dewasa rohani di sini. Tidak ada yang lebih senior di sini. Karena di hadapan Allah Bapa, Roh Kudus adalah sama. Yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tapi jadilah teladan dalam hikmat dan kebijaksanaan. Bersukacitalah, mengucap syukurlah. Sebab ada tertulis, bahwa ranting harus melekat pada pokok anggurnya.
agar berbuah. Pertobatanmu harus berbuah. Ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tapi tidak mengalami buah, apakah dapat dikatakan sebagai orang percaya? Sebab Alkitab menuliskan pasti berbuah. Untuk itulah Tuhan berkata kepada Adam, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tuhan ingin kita memenuhi bumi ini dengan buah. Apa buah pertobatanmu? Yohanes 11 ayat 25 menuliskan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita telah mati oleh karena dosa-dosa kita. Kita telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Atau mungkin di antara kita semua, di antara Bapak Ibu, belum ada yang mati. Tapi Tuhan mau segera mungkin kita mati. Sebab ketika kita mati, benih ilahi itu bertumbuh. Dalam perenungan Tuhan mengajar saya bahwa dalam ikut Tuhan itu sama saja kita meminum racun. Ketika kita meminum racun, kita akan mati. Dan Kristus tampil melalui hidup kita. Ketika kita ikut Tuhan, itu juga kita minum obat agar luka-luka di masa lalu dipulihkan. Yohanes 6 ayat 36 menuliskan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Jadi Bapak Ibu, percaya bukan berlawanan dengan tidak percaya, tapi percaya berlawanan dengan ketidaktaatan. Rahasia ini besar. Tangkaplah dengan iman. Yohanes 5 ayat 24 menuliskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Mari kita merenungkan ini Bapak Ibu. Mari kita merenungkan. Kita masih memiliki waktu sedikit.
Apakah hidupmu sudah melakukan kehendak Bapa? Jenis manakah kita? Seperti Maria atau seperti Marta yang sibuk melayani Yesus, lelah lalu marah? Apakah kita menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan pelayanan, lalu mengeluh karena lelah? Atau kita memilih untuk duduk diam di bawah kaki Yesus dan menunggu Yesus memberi instruksi apa yang harus kita kerjakan? Pada akhirnya nanti banyak orang akan berseru memanggil Tuhan, 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 bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Nyala daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Jadi orang yang sibuk bekerja untuk pelayanan, bahkan memakai nama Tuhan, Tuhan berkata dengan terus terang, aku tidak mengenal engkau. Itulah kenapa persembahan Habil lebih diindahkan. Karena Habil mengerjakan, memberikan, bukan apa yang ia pandang baik, tapi Habil memberikan apa yang Tuhan inginkan. Kerjakanlah ketika Tuhan menyuruh kita melakukan segala sesuatu, dan jangan kerjakan apabila Tuhan tidak menghendaki kita melakukan segala sesuatu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kenapa orang yang bekerja untuk Tuhan tapi Tuhan tolak? Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ada di Yohanes 6 ayat 40. Itu agar setiap orang yang melihat dan percaya kepada anak, yakni Yesus, memperoleh hidup kekal. Tuhan mau kita memiliki hidup yang kekal, Bapak Ibu. Maka ada tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 5 ayat 24 menulis, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Yohanes 17 ayat 3 menuliskan, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 5 ayat 11 menuliskan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup.
apakah Yesus, anak Allah itu, sudah menjadi bagian hidup kita? Apakah hayat ilahi itu sudah menjadi bagian hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu? Apakah kita masih bisa menilai orang lain menurut ukuran manusia? Apakah kita bisa menilai kesalahan orang lain? Atau kita melihat Tuhan di dalam orang lain? Apakah kita bisa melihat Tuhan di dalam setiap perkara? Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan, ampunilah kami ketika kami masih bisa melihat kesalahan orang lain. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami masih bisa menilai kesalahan saudara-saudara kami. Kalau kami tidak memandang segala perkara dari cara Engkau memandang. Maafkanlah kami Tuhan. Maafkanlah kami. Mari masuk Roh Kudus, masuk ke dalam hidup kami. Baptis kami dengan Roh-Mu. Rendam kami dengan Roh-Mu, hingga kami dapat menjalani minggu ini, sepanjang minggu ini, dan mengakhiri minggu ini dengan Roh. Kuatkanlah hati kami Tuhan untuk menghadapi segala perkara, dan tuntunlah jalan kami ke air yang tenang. Ampuni kami apabila kami mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa perintah-Mu, karena kami berpikir Tuhan pasti senang. Maafkan kami Tuhan untuk berlaku sembrono. Janganlah Engkau melihat kami sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Kami mau membiarkan Engkau bekerja dengan bebas di dalam kehidupan kami, agar murka-Mu jangan bangkit terhadap kami dan membinasakan kami. Jadi karena kami bangsa yang besar, ajari kami agar kami tidak menyimpan atau membuat Allah lain, Allah kemakmuran, Allah harta benda. Ajari kami agar tidak ada lembu emas di dalam hati kami. Karena kami sadar cinta-Mu kepada kami begitu besar. Dan kami sadar semakin besar cinta-Mu, semakin besar rasa cemburu-Mu. Seperti api yang menghanguskan
dan melahap apapun yang ada di dekatnya. Jangan bangkit murka-Mu Tuhan terhadap bangsa kami. Berikanlah kepada kami benih yang baru. Sucilah, sebab Bapa-Mu yang di surga suci, dan kuduslah, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Wahyu 3 ayat 21 menuliskan, siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jika pada saat ini Bapak Ibu merasa menderita, merasa tertekan, Alkitab menulis, tetaplah taat. Ibrani 5 ayat 8 menulis demikian. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Ketika Bapak Ibu taat dalam penderitaan saat ini, seperti Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu akan menerima kesempurnaan dan menjadi sumber keselamatan bagi orang-orang yang mencari kasih Allah di sekeliling diri Bapak Ibu. Satu Yohanes 3 ayat 9 menuliskan, setiap orang yang lahir dari Allah, ia tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tuhan mau kita mengalami pembauran setiap harinya, terus menerus, semakin hari semakin bertambah terang, hingga rembang tengah hari. Tuhan mau kita mengalami progresif Bapak Ibu, sedikit demi sedikit mengalami pembauran, sehingga pembauran itu mengalami pembaruan. Sedikit demi sedikit Tuhan mau Bapak Ibu diperbarui dari hari ke hari. Jangan berjalan di tempat, jangan bertumbuh di tempat, tapi bertumbuhlah di mana Tuhan mau kita bertumbuh. Jangan takut pada gelap, sebab kegelapan tidak dapat menguasai Bapak Ibu. Kegelapan tidak dapat menguasai kita, karena benih ilahi pada pagi hari ini diletakkannya di dalam diri Bapak Ibu pribadi, tiap pribadi. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Inilah perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan mau kita berubah sekarang, karena Roh-Nya terus menerus mengajari kita. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat.
terimalah berkat dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya. Benih ilahi turun atasmu pada pagi hari ini, dan bertumbuhlah sesuai apa yang Tuhan inginkan. Bila anggur yang baru itu tercurah atas kita, minyak yang baru itu terpercik atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah persekutuan yang indah bersama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya mendapatkannya, mari sama-sama kita katakan amin.